Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi ini di awal bulan di sekaligus mengawali di time frame besar. Kita nanti akan coba lihat di time frame besar ini untuk memetakan bagaimana potensi satu bulan ke depan. Tentu dengan tetap memperhatikan sisi dinamika global. Ya. Kita lihat isu-isu yang saat ini berkembang seperti apa, kemudian nanti kita rangkai dengan teknikal yang ada. Petunjuk yang ada apakah bisa memberikan gejala untuk kita nanti bisa memberikan satu simpulan dan menempatkan satu posisi yang potensial untuk hari ini. Kita mulai dari beberapa yang utama dulu dari XAU satu hari kemarin. Kita perkirakan satu hari kemarin bergerak akan konsolidasi. Konsolidasi berada di angka atau berada di area warna orange yang di bawah dan warna kuning yang di atas ya. Teman-teman yang sudah mengamati satu hari kemarin kita tandai di dua titik lingkaran warna biru ini ya, bergerak turun kita perkirakan akan berada di kisaran warna biru ini atau garis atau kotak warna orange, kemudian yang di atas lingkaran biru atau warna kuning di sana. Dengan simulasi kalau naik di kisaran di situ dan kalau turun juga berada di kisaran di situ ya. Karena konsolidasi kita peluang berkonsolidasi maka kita manfaatkan dua-duanya di antara itu. Bergerak turun akan diuji di area uji bearishnya, warna kuning tebal kita tandai. Warna kuning tebal adalah untuk menguji kekuatan bearish. Jika kekuatan ini dilewati, artinya ketika pasar ini harga menembus di area ini dengan signifikan tentunya, maka berpeluang akan kembali bergerak turun. Kemudian jika dia bergerak naik setidaknya melewati area bullishnya atau area entry buy-nya, maka diperkirakan akan kembali bergerak naik. Kemudian dalam perjalanannya kita menempatkan posisi buy juga agak tinggi, berada di lebih dari setengah kekuatan bearish yang ada di sana kecenderungannya. Kemudian posisi sell kita menempatkan di ujung, berada di ujung warna hijau itu. Ya tentu kalau sudah sampai di sana kita perkirakan akan condong ke bawah. Ya. Kita menempatkan sell di 3301.95 dengan target terdekat di 3292. Ini cukup panjang ya, hampir 9 poin lebih ya, 931. Kemudian di posisi yang kedua untuk targetnya di 3283 ini juga 917, 900 lebih ya. Dari dua target ini sangat maksimum sebenarnya. Satu target sudah cukup, lebih dari cukup untuk satu hari, apalagi sudah lebih dari dua target. Di awal kemarin satu candle sudah sampai pada target yang kedua, sehingga kita bisa maksimum sepanjang hari ya, sepanjang siang hari sampai sore kita bisa santai, bisa lebih rileks ya, karena kita sudah sampai pada target yang maksimum. Kemudian setelah berada di area warna lingkaran biru di sana, dia mulai melemah dan kembali bergerak naik. Dan ini betul-betul konsolidasi, sama kekuatannya dari turun kemudian kembali naik lagi. Kemudian kita lihat di Bitcoin kemarin kita perkirakan akan bergerak turun ya, akan bergerak turun. Kemudian area uji bearishnya kita tandai di warna kuning, area bullish di area warna hijau. Kalau kita lihat posisinya kemarin ya, bearish kita dapat profit satu target, kemudian bullish kita juga dapat dua target sekaligus ya, jadi dua-duanya kita dapat peluang. Kemudian untuk yang euro, di euro Bitcoin kemarin ditutup dengan ya konsolidasi ya, tidak ada yang tren.
Kemudian euro bagaimana? Euro kemarin kita perkirakan condong ke bawah dan kenyataannya betul-betul turun, kita dapat maksimum ya. Kemudian dari pound sterling juga demikian, kita pound sterling kita perkirakan akan bergerak turun dengan area uji bearishnya berada di warna kuning di sana. Ya, kita bisa dapat maksimum juga untuk yang sell-nya, untuk yang buy-nya mungkin kalau yang sudah masuk kita bisa recovery di sana. Baik, kita lanjut untuk melihat bagaimana kondisi terkini ya. Kita awali dulu dari melihat bagaimana indeks dolar saat ini. Mungkin teman-teman sudah banyak membaca berita yang ada di berbagai belahan dunia. Untuk terakhir ini indeks saham sudah mulai menghijau, mulai bergeliat, kemudian indeks dolar juga mulai naik. Kemudian kita lihat di minyak ya, minyak ini beberapa hari terakhir jatuh hingga di 57 poin sekian ya. Pernah kemarin di tanggal 22 atau 3 April ini sudah sampai 64, kemudian kembali jatuh di harga 57 sekarang ya, berada di 57-an. Nah, tentu ini sangat berpengaruh sekali dari dampak perang dagang dengan Amerika Serikat di sana. Ada banyak isu terkait dengan kebijakan Trump di sana ya. Banyak investor yang menunggu indikator inflasi dari Federal Reserve ya. Kemudian kita juga bisa melihat ya, karena banyaknya informasi ya, banyaknya berita yang beredar di media sosial ya, tentu harus bijak untuk mengambil sarinya dari kebijakan Trump yang terbaru ya, yang berpengaruh signifikan ya terhadap emas khususnya, tentunya karena kita banyak membahas di emas, tentunya kita kaitkan dengan fundamental yang saat ini, yakni ada kelonggaran ya dari Donald Trump atas barang-barang otomotifnya ya. Tentu ini akan juga berdampak pada harga emas ya. Ada ketidakpastian yang menyebabkan investor emas banyak menahan diri, bahkan ada sebagian yang menjual asetnya untuk lebih stabil, menunggu kondisi yang lebih stabil lagi. Kondisi beberapa hari terakhir emas ini lebih cenderung turun ya. Di kondisi terakhir cenderung turun setelah mencapai rekor puncak tertingginya, yakni mendekati 3.500 per troy ounce. Saat ini berada di 3244 ya, sudah mulai berangsur-angsur turun. Dan kita perkirakan masih akan turun lagi. Untuk hari ini kita perkirakan masih akan turun lagi, namun demikian kita memperhatikan dari kekuatan harian ya. Kita lihat dari kekuatan harian, satu hari kemarin kita perkirakan di daily range-nya sekitar 6 ribuan, kemudian kita lihat di beberapa hari terakhir ada yang cukup signifikan ya, karena ini juga hari Kamis ya, jelang akhir pekan. Kita akan perkirakan akan lebih bergeliat ya, lebih panjang di kondisi-kondisi normalnya. Kemudian kita perkirakan, kita lihat untuk kekuatan bearish saat ini sudah mulai melemah ya, meskipun belum selesai di time frame 1 jam. Meskipun belum selesai di time frame 1 jam, ini sudah 30 menit lebih dari titik bukaan di jam 8
dengan kekuatan rejeksi yang signifikan di sana ya, kekuatan rejeksi yang signifikan. Diawali dari momentum bearish, kemudian mulai berkurang, kemudian momentumnya kembali menguat ya, kembali menguat dari sisi momentum bearishnya. Akankah nanti berlanjut hingga di harga lebih rendah lagi? Kita perkirakan dulu untuk kekuatan bearish, kita ukur biar nanti kita setidaknya bisa memproyeksikan ya, di mana kita akan nanti menempatkan posisi-posisi kita dan menempatkan titik baliknya. Oke, kita tempatkan dulu untuk area ujinya dulu ya, kita tandai dulu, kita berikan warna yang berbeda, kita kasih highlight dulu warna orange, kemudian yang belakang atau yang di bawah kita tandai dengan warna merah nyala. Oke, kita tandai dengan warna merah nyala. Silakan nanti diperhatikan, kemudian kita bisa lebih berhati-hati di dalam mengambil keputusan kita untuk menempatkan posisi baik itu buy atau sell-nya. Oke, kita coba lihat dari sisi strukturnya. Dari sisi strukturnya di beberapa hari terakhir ini juga sudah mulai merendah. Kita lihat di sana strukturnya mulai merendah, termasuk yang low-nya juga mulai merendah di sana. Kemudian coba kita gariskan biar nanti lebih detail kita nanti bisa melihatnya. Oke, sekarang satu struktur sudah terbentuk ya untuk selnya. Maka yang warna oranye kita tandai dengan area uji bearish. Area uji bearishnya di situ. Kemudian karena area uji bearish berarti ada potensi di area di situ akan memantul ya. Kita akan menguji area pantulnya dengan menempatkan titik yang krusial di sana ya. Oke, kita tandai dengan warna yang berbeda. Sekarang warna kuning. Nah, ini adalah area uji untuk nanti dia akan bergerak naik atau area uji bullish, atau kita bisa mengukur ini dengan menggunakan retracement, area uji bullish. Naik di atas ini berpeluang akan lanjut ke atas, sedangkan jika tidak mampu menembusnya maka akan kembali bergerak turun ya. Jadi di area ini nanti kita tandai dengan warna yang berbeda, kita kasih warna ungu. Nah, nanti kalau dia tidak mampu kembali akan bergerak turun. Sebaliknya, kalau dia ditutup jauh lebih tinggi dengan momentum yang signifikan, maka akan kembali bergerak naik, akan memantul dari sebelumnya turun, kemudian akan sedikit terkoreksi, dan pada akhirnya akan kembali bergerak naik lagi ya. Nah, condongnya kemana? Condongnya tentu kita lihat nanti ending dari candle yang sedang running ini. Kemudian bagaimana pengaruhnya kita lihat seperti apa karakteristiknya. Nah, kita perkirakan saja karena ini akan bergerak naik, mantul ya. Kita akan tempatkan untuk posisi buy atau bullishnya cukup di 3261. Buy di 3261.36. Kemudian targetnya ya kita cukup ambil di area uji itu sudah lebih dari cukup banyak sekali, ambil 1000 saja atau 900 sudah lebih dari cukup ya ini. Nah, di situ minimal kalau nanti ternyata tidak sampai bergerak tinggi, hanya sampai pada area uji bullishnya, kita masih dapat maksimal ya, kita dapat taking profit dulu lah. Oke, kita naikkan sedikit untuk target berikutnya. Jadi untuk target yang pertama kita persis di lingkaran itu.
targetnya di 3271,63 ya. Sementara untuk yang kedua kalinya untuk targetnya kita tempatkan di 3282,85. Area jenuh bullish atau area jenuh naik kita perkirakan, kita coba lihat yang banyak sekali disentuh ya, kira-kira di sini ya. Kita tempatkan untuk area uji bullish atau area jenuh ini ya. Kita kasih di 3331 ya, area jenuh beli 3331 poin sekian. Oke, nanti silakan diuji. Kemudian di sisi yang berlawanan ternyata tidak sampai pada momentum bullish yang signifikan, kembali bergerak turun, maka kita ambil di bawah area ujinya untuk menempatkan posisi sell kita ya, cukup di 3234,10 ya. Selnya kita tempatkan di 3234,10 ya. Jangan berkecil hati karena pagi-pagi sudah panjang, kita tidak sampai mungkin masuk di sana, masih banyak peluang. Sekalipun nanti bergerak koreksi, asalkan kita bisa membaca dengan baik, kita tetap bisa mendapatkan peluang yang maksimumnya. Kita lanjut dengan target untuk selnya, kita tempatkan di 32 ya, ambil 1000 atau 900 ya, jangan terlalu banyak. Meskipun daily range-nya panjang, tetap kita tidak terlalu panjang kita mengambilnya ya, biar potensinya lebih kita dapatkan. Karena ini sudah lebih dari cukup dibanding dengan kondisi-kondisi normal. Targetnya di 3222,03 yang pertama. Kemudian yang kedua kita tempatkan di 3210. 3210,33 ya. Kemudian jangan lupa untuk menguji area bearishnya dengan warna merah di sini ya. Warna merah ini kita tandai tadi sebagai area titik jenuh jual, area titik jenuh jualnya. Kita tandai dengan area jenuh jual di 3191 poin sekian. Ya, ini untuk area jenuh jualnya. Kita coba review lagi apakah ini potensi. Oke. Untuk day trading satu hari ini sudah lebih dari cukup untuk kita mappingkan hari ini. Nah, seperti yang kita sudah janjikan tadi, kita akan menganalisa dengan time frame yang besar untuk memproyeksikan bagaimana potensi 1 bulan ke depan. Ini untuk yang satu hari kita bisa lihat, bisa nanti di screenshot, bisa nanti dipertimbangkan ya, apakah potensi ini ada atau bahkan berlainan ya, silakan nanti diuji. Baik, kita akan memetakan juga untuk 1 bulan ke depan ya, 1 bulan ke depan, karena ini time frame-nya sudah berganti bulan di bulan Mei. Kita lihat dari 1 bulan yang lalu masih dominan oleh bullish. Perhatikan ada sumbu di atas, sumbu di bawah dengan kekuatan dorongan yang sama atau hampir sama. Dengan momentum bullish yang berkurang, ada keraguan di sana, sedikit keraguan di sana sekalipun trennya masih naik. Sehingga 1 bulan ke depan atau bulan Mei ini berpeluang akan berkurang ya kekuatan bullishnya. Mungkin masih akan bergerak naik, tetapi kekuatannya akan mulai berkurang. Ya, ini karena awal bulan ada dorongan rejeksi di sana, maka muncul warna merah ini masih sangat wajar ya, karena kekuatannya mulai ditolak. Jadi kekuatan bullish masih cukup ya, tetapi jangan abaikan dari sisi rejeksi dan dia bergerak sampai di harga 2951 ya. Oke, itu yang bisa kita review dan kita
mapping kan untuk 1 bulan ke depan dan 1 hari ini, mudah-mudahan kita masih bisa mendapatkan peluang-peluang terbaiknya. Terima kasih, kita ketemu di esok hari di waktu yang mendekati sama atau sama, dan mudah-mudahan manfaatnya ada yang maksimum. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.